terakhir, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi menaati peraturan yang ada. Mereka berbuat seenaknya sendiri. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tersebut, pemerintah itu membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat ada 5. Yang pertama, faktor hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan dan mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan sebagai berikut. Yang pertama, berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Yang kedua, berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat kepada siapa peraturan hukum itu diberlakukan. Yang ketiga, berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Yang keempat, berlaku secara futuristik atau menjangkau masa depan. Artinya, peraturan hukum tersebut dapat berlaku lama, bukan temporer, sehingga akan diperoleh suatu kekekalan hukum. Yang kedua, ada faktor penegak hukum. Penegak hukum yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai peran dan kedudukan. Penegak hukum terdiri dari yang pertama, pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat. Yang kedua, pihak-pihak yang membuat hukum, yaitu badan legislatif dan pemerintah. A. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. B. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dalam perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. C. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan. D. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang mendidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi kebersihan penegakan hukum. Yang keempat, ada masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan tetapi perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi hal berikut. Pertama, adanya pengetahuan tentang hukum. Apa sih pengetahuan tentang hukum? Pengetahuan tentang hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan, atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum. 30 pengetahuan hukum. Seorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Adanya ketaatan terhadap hukum. Apa sih ketaatan terhadap hukum? Yaitu kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum, pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat. Yang kelima, ada kebudayaan. Hakikatnya merupakan buah budidaya cipta, rasa, dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukumnya berlaku, di mana nilai-nilai yang dianggap baik akan dianut dan apa yang dianggap buruk agar dihindari.
Nilai-nilai tersebut yang berperan ada nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Mempunyai tugas pokok, merencanakan, mengordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi operasional, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, nilai jasmani kebendaan dan nilai rohani keakhlakan. Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan yang merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Yang ketiga, nilai kelanggengan, konservatisme, dan kebaruan inovatisme. Senantiasa berperan dalam perkembangan hukum. Di satu pihak ada yang mengatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo.